Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurullah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du la hawla wa la quwwata illa billah. Para kiai, para sepuh, sedaya rombongan saking Kabupaten Demak, wabil khusus Ibu Bupati, Ibu Estiana. Mestinya itu asmanya itu Istianah, mestinya. Tapi beliaunya dokter jadi Estiana. Gitu kayak itu mestinya normalnya itu Istianah. Sebuah kata-kata yang paling sering kita baca di Al-Quran. Ista'inu bisabri wa shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Pokoknya tujuannya jalur tulung, soalan jalur tulungnya dengan para kiai luar biasa. Sepindah dalam mengatakan sugeng rawuh, matur suwun sangat panjenengan sedaya rombongan saking Kabupaten Demak, khususipun para kiai kersa ngindani kersa mangestoni ndongaaken pondok menika. Nggih, ploso nggih namung ngeten iki situasi ini. Pondok menika satu di antara cabang yang dimiliki oleh Pondok Induk. Jadi panjenengan ini masuk di pondok cabang yang kebetulan Al-Falah Putri. Induk untuk putri di Ploso itu ya di sini. Kalau induk Al-Falah itu ada di sebelah selatan, mungkin sekitar 100 meter dari sini, dari situ. Dan kemudian melahirkan banyak sekali pondok cabang yang ada di wilayah Ploso ini pun cukup banyak, hampir 20 pondok lebih. Dan diantaranya yang paling kuat cabangnya adalah ini, karena ini adalah pondok putri. Alhamdulillah, mugi-mugi SOS Sukawan panjenengan wonten menika panggenan SOS Barokai lan semaling penting mugi-mugi silaturahim menika SOS dipun ridani kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Kula ki boten paham nalika awal dipun suwuni wekdal terkait masalah kerawan panjenengan, kula niku pikir nek arep pindah kene iki arep nyapa. Nggih, kula niku saged mamer menapa, saged ngurmati pripun. Ngapunten dengan aku menawi kathah boten prayogine, boten pantese, boten kepayon panjenengan pondok nggih. Isine nggih ngeten iki panjenengan piyambak nggih kula pinten nggih sedaya nggih ngertos lah situasi-situasi pesantren. Ploso ini adalah miniatur kecil dari pondok pesantren Tebu Ireng kala itu. Kenapa kami sampaikan bahasa dengan kala itu? Karena semua mata pelajaran yang ada di Ploso ini sampai detik ini belum diubah, mulai awal diletakkan oleh Maha Guru kita sebagai Ahmad Jazuli sesuai arahan gurunya, yakni Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah kula menika mondok di beberapa pondok pesantren kathah nilai saking Gondang Legi Nganjuk, Mojosari, wonten Pacitan Termas, wonten Mekah, wonten Sono, wonten Bangkalan Ki Khalil, wonten Mbah Hasyim. Lah cuman ketika Mbah sampun mantep badhe ndamel pondok, maka pondok Al-Falah ini kemudian dipresisikan sebagaimana Tebu Ireng. Sekali lagi Tebu Ireng kala itu. Jadi pengajaran kita, kitab-kitab yang kita baca itu semua adalah kitab yang diajarkan dan dibaca oleh Mbah Hasyim di pondok pesantren Tebu Ireng kala itu. Karena rata-rata pelajaran itu semuanya hampir tidak ada hari ini di Tebu Ireng. Oke, artosnya Tebu Ireng piyambak pun sudah sangat Konslet pecah.
Karena situasi dan kondisi atau tuntutan mungkin membuat kepikiran pada akhirnya bergeser dari pondok salaf, pondok kuno menjadi pondok yang modern. Sedangkan kami karena ketidakmampuan kami dan memang kurang pengalamannya kami, maka kami akan berusaha menetapkan diri pun ngeten iki mawon. Wis desa-desa lah pokok angsale nggih ngeten iki. Sanad yang kami terima juga seperti ini. Bahkan mohon maaf, kami ini sampai detik ini makna per makna yang kita baca itu semuanya masih maknanya Mbah Hasyim. Jadi misalnya begini, karena kakek kami ini mondok di beberapa pondok pesantren, maka misalnya ada satu kata yang kebetulan makna yang beliau peroleh dari kiai-kiainya itu beda-beda, itu akan beliau sampaikan. Itu pada akhirnya menjadi gaya pembacaan kami. Misalnya kados pulau menika biasa mau kitab ngeten bahasanya. Ini kalau menurut bapak saya begini, kalau menurut paman saya begini, kalau menurut saya begini, misalnya begitu. Cuman pada akhirnya beberapa tahun yang lalu bapak menika ndhawuhaken kepada kami semua, putra-putranya, keponakan-keponakannya semua, bahwa makna ini tidak boleh dirubah sama sekali karena makna ini sanad. Tapi bagaimana cara kamu menjelaskan itu semua, monggo, karena al-aqil itu yang bahil al-aqil ayyakuna basiran bi zamani. Yang bahil al-aqil ayyakuna basiran bi zamani. Orang cerdas itu harus punya kemampuan untuk menyesuaikan eranya. Dan setiap era itu memiliki bahasa dan karakternya masing-masing. Itu pun cocok lah dengan apa yang panjenengan baca di kitab-kitab panjenengan. Karena fi kulli zaman itu pasti ada alimun sing yushakilu lughata ahli zaman. Setiap era itu pasti ada orang alim, pasti ada kiai yang mampu menyuarakan kebenaran, menyuarakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang punya kemampuan menyesuaikan dengan eranya. Makanya kami menjadi tidak heran kalau beberapa hari ini kemudian ada beberapa orang yang cukup viral, di antaranya adalah misalnya kados sing tadi panjenengan suami kados Iqdam misalnya. Iqdam itu punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kayak saya misalnya begitu, yakni merangkul atau ngasih masukan, ngasih arahan terhadap anak-anak sing boten kados jenengan ini. Jadi jenengan niku ya rada salah saja lamun jenengan ngaji mriku utawa ngomongane omongane Iqdam itu, karena pasarnya bukan jenengan. Karena kalau yang mendengarkan jenengan pasti akan merasa begini, kok ngaji kok koyo ngene. Ngaji kok modele koyo ngene. Itu sing salah jenengan. Pasar santrinya bukan jenengan. Nggih, pasar santrinya bukan jenengan. Dia itu punya pasar sendiri. Jadi dia adalah landasan awal untuk kemudian menjadikan anak-anak itu semuanya akhirnya berproses menjadi santri yang kemudian jenengan tangkap santri-santri itu. Yang meneruskan jenengan. Lah sing jaring dhewe mangken sing jipul sitok-sitok panjenengan. Lah ngoten kira-kira ngoten niku kira-kira. Tapi memang polanya selalu seperti itu, bahwa setiap era itu pasti ada tokoh-tokoh yang kemudian mampu menyesuaikan kebutuhan era tersebut. Kira-kira maksud saya begitu. Lah, kalau Pondok Pelosok ini Pondok Pelosok ini memang fokusnya adalah ngaji. Ngaji dalam arti apa? Ngaji kutubis sofro, kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning. Kami juga punya sanad-sanad dari Syekh Yasin Al-Fadali yang panjenengan paringaken wau. Karena para masyayikh kami juga sempat talaki terhadap beliau. Kami memiliki sanad, kalau misalnya yang agak populer terkini misalnya kayak Sayyid Muhammad itu kami juga punya. Lah kalau yang sepuh-sepuh lagi, saya pikir semua sanadnya hampir sama. Hampir sama, mau Lirboyo, mau Langitan, mau Saran, mau Kaliwungu, itu sanadnya sedaya meh sami. Kalau kita tidak ketemu di Tebuyan, maka kita ketemu di Termas, Pacitan. Pondok itu mesti selalu seperti itu, mesti selalu terkait seperti itu. Kalau tidak terkait malah aneh. Ono pondok kok ora ono
kaitane entah nasaban au sanadan. Iku lek mboten ana gatuke niku mboten patek masuk akal. Ana pondok ngomong-ngomong ngaget arepe dhewe ngoten. Nggih nuwun sewu. Kayak beberapa hari ini beberapa apa namanya akhir-akhir ini jadi kan banyak lihat lah beberapa pondok pesantren baru-baru atau terbarukan yang kemudian muncul di mana-mana yang biasa kita kenal, kita dengar dengan istilah rumah-rumah takfir misalnya begitu. Nah itu mesti rada aneh kanggo bolo-bolo santri karena kita ini nggak ngerti ini dulu ngambilnya di mana, sanadnya bagaimana, tahu-tahu berdiri dan langsung megah, langsung istimewa. Sedangkan jenengan yang dari awal nyantri mencoba bikin pesantren dari musola gak dadi-dadi. Apa maneh ketepaan delalah jenengan ini bupati gak patek gati motor. Hatam lho sampeyan. Ayo. Sedangkan ini ada orang baru, kita nggak tahu asal usulnya, dulu ngajinya di mana, mondoknya di mana, tahu-tahu bikin pesantren jadi dan langsung luar biasa. Kadang-kadang bahkan umatnya banyak yang memiliki beberapa metode yang sangat menarik yang membuat para calon wali santri tertarik. Apalagi dengan istilah tafid. Ya saya nggak ngomongkan demak ya. Kalau demak itu setahu saya mulai dulu santri demak yang ada di Pondok Pelosok ini rata-rata minimal 10 juz itu nyekel. Artinya bahasa apal Quran kan belum demak, itu mulai kiai sampai tukang becak, rata-rata apal Quran. Iku wis normal, malah rada aneh nek ana wong demak ora pate apal Quran. Ana wong demak kok sampai ora pate ahli maca Quran, iku mboten pate masuk akal. Iku mesti jan mursal tenan iki wong gak pate diaki kok iya ngono ya. Lek ana wong demak terus ora pate enteng lesane maca Quran. Kuwi iku jelas luput suwo. Gak pate men. Biyen bolo-bolo kodam-kodam, tukang isah-isah, tukang jaga rokok, tukang jaga toko, pokok omahe demak. Mesti lek ora ketan 5 juz 10 juz mesti apa? Lho saestu niku biyen. Lek saniki wallahu a'lam mboten paham kula. Mboten ngerti. Oh ngoten. Aduh kula mboten ngertos kula. Jadi kalau di sini itu pendalaman kita itu kalau di awal di ibtidah itu ya dia kados sami mawon saja dia kados hal-hal yang bersifat apa namanya sirah-sirah an-nabawiyah yang kecil-kecil, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan etika al-akhlak, kemudian fikih-fikih yang dasar. Makin itu terus masuk ke sanawi. Kalau masuk ke sanawi, maka fokus di pelosok itu sudah ke alat. Jadi pelosok itu kalau masuk sanawi fokusnya alat. Dimulai dari jurumnya dan nanti akan diakhiri dengan balaghah mantiq. Itu. Dan kami tidak memiliki aliyah. Kami hanya selesai di sanawiyah. Itulah kenapa sanawiyah kami ini setara dengan aliyah yang dimiliki oleh pondok-pondok yang lain. Kenapa tidak kami ubah lagi-lagi? Karena dulu Mbah Hasyim meletakkannya ya begini. Dulu beberapa teman-teman dari pemerintahan selalu mencoba untuk ayolah Kiai, ayolah Gus, ini dirubah saja supaya enak aturannya biar enak. Jadi sanawiyah ini tidak ya 3 tahun, sanawiyah 3 tahun, kemudian aliyah 3 tahun. Ya gimana ya? Kami ini dapat dari tebuyan sudah begini. Ibtidaiyah 3 tahun, sanawiyah 4 tahun. Jadi pelajaran kelas 3 kami ini setara dengan aliyah di pondok-pondok yang lain. Apalagi di kelas 4 kami. Kami siap untuk mempertanggungjawabkan itu. Artinya kalau diadu terkait itu kami sangat siap. Bahkan mohon maaf Bu, jenengan temukan pelajaran alfiyah di pondok manapun itu rata-rata diselesaikan dalam masa waktu 2 tahun. Di pondok kami diselesaikan dalam masa setahun. Dan di rumah kami rodok setengah dosa gede nih sampai wong tak apal alfiyah.
banyaknya anak yang kemudian lepas, belum selesai harus boyong, itu biasanya karena tidak punya kemampuan mempertahankan hafalan alfiah, atau tes alfiah mboten lulus akhirnya isin kadung anak kiai misalnya bahasa ternyata orang apal, walaupun apal niku gawan, apal niku ketertarikan. Tidak semua orang itu memiliki ketertarikan hafal. Tapi sebagaimana jenengan pirsa piyambak, rata-rata pondok yang ada di Jawa ini rata-rata memiliki sanad dari Syekh Abu Bakar Sato, di mana beliau adalah orang yang punya komitmen bahwa tidak ada yang layak diajarkan kecuali yang bisa dihafalkan. Makanya hampir semua mata pelajaran di Pelosok ini semuanya dihafalkan. Semuanya dihafalkan. Betul benar baca sudah dulu. Iya. Oh, betul masalah. Terus, situasi dan proses. Jenengan besok misalnya kados Pondok Tegalrejo. Pondok Tegalrejo itu lebih kepada tirakat ya. Mriki niku mboten ngaji. Tirakat kita itu ya hanya ngaji. Tirakat kita itu hanya ngaji. Misalnya Pondok Sarang, itu meh podo, hampir sama Pondok Sarang dengan kita. Sarang itu mati urip ngaji. Jadi hampir sama. Lirboyo itu yang mirip-mirip kita. Ya adalah satu dua orang yang kemudian tirakat itu ada, tapi buat tempatnya wajib. Buat tempatnya wajib. Ya, wong mriko badhe ngelari-lari tirakat lah wong buse mon buat tempat tirakat. Iya ini buat tempat tirakat dulu. Lalu saat itu nih buat mampu buat mampu. Kesan itu tirakat mbah-mbah nih. Malah kalau tirakat tuh ngenteni tirakat mbah-mbah kula malah. Buatan saya. Nggih. Dia nama macam itulah situasi yang ada di sini. Dan kalau terkait apa yang dilakukan oleh Bu Bupati tadi, bagaimana kami mampu bertahan? Mohon maaf, dari kecil saya sudah terdoktrinasi kuat oleh orang tua kami bahwa pondok itu mau gede atau tidak, pondok itu mau bertahan atau tidak, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan situasi pasar. Yang ada adalah konsistensi yang dimiliki oleh kiai. Kami ini pernah ada masa di mana santri kami yang ribuan itu hanya tinggal ratusan, bahkan lebih dikit. Gak pernah ada ceritanya santri Pelosok itu di bawah 1.000, santri putri itu di bawah 1.000. Pernah satu ketika kami ini hanya anaknya sekitar 200 sampai 300, sekitar 200-an. Dan itu pun sama sekali tidak mengurangi semangat kami ataupun mengecilkan mentalitas kami. Karena orang tua kami selalu menekankan listo. Pokoknya dawuh Mbah Yai Jazuli pondoke pangkat tutup ngaji. Ojo diowah-owahi. Sepandak ngene ae. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan, menampilkan semuanya secara menarik, secara up to date gitu. Kira-kira begitu. Tapi dagangannya tetap. Kalau toh kemudian pada akhirnya Pondok Pelosok ini ada beberapa formal, ada beberapa cabang yang buka formal, itu pun selalu kami doktrinkan kepada para wali santrinya dan juga anaknya, kamu sekolah formal itu semua sambil apa gitu terus bahasa kemarin sambil fokus kamu datang ke Pelosok adalah ngaji titik, yang lain sambil apa ya bahasa ini nyambi sekolah, nanti ngaji nyambi sekolah, oh cuma wali sekolah nyambi ngaji, itu yang harus diislamkan dulu orang tuanya. Loh, nggih, sing kudu diislami dhisik yang sepae. Mangkane napa kula nek kongkon macak kados jenengan macak khusum mboten gelem. Kula niku mlelete gak kanggo Pak. Mergo napa kula niku ora sekolah. Lah nek kula macake mulas kaya jenengan, bahaya nggih. Lu nggih saestu. Aku lah khawatir makin tiang-tiang ora usah kenan to. Kowe nek ngaji tok ora dadak sekolah, ora patek duwe pangkat, kowe kok melas kaya kae. Dengar. Paling belum enggak. Kula niku duka SD lulus mboten paham kula. Tapi memang tapi ini mboten kena diterok nih. Karena kan masing-masing itu beda situasinya.
Nek kula niku pancen kenapa orang tua kami tidak pernah menyekolahkan kami. Kula sak seponakan kok ponakan-ponakan. Sak misan-misan kula sembuh ya buat wonten ing sekolah. Karena saking curiganya, saking gairahnya orang tua kami, kalau sampai ada di antara kami sekolah, pasti idenya aneh-aneh. Mesti minimal nyalon DPR. Lah kok lek gak klaten nyawang istianah, susu pengen jadi bupati. Itulah kenapa kemudian kami ini tidak pernah diperintahkan untuk sekolah, bahkan dilarang. Belum? Oh buatan, yang pun ngertos oleh Aldi buatan sekolah, buatan saya nih, buatan apa-apa. Dan memang binuan saya, kados kempal panjenengan ngeten iki kalian para pejabat-pejabat ngeten iki. Saya. Kula niku mboten termasuk yang sing melu madhab kiai gak oleh kumpul pejabat. Sebabnya kula niku cah ngaji. Dan di kitab kita jelas dituliskan bahwa la yazalu nas bi khair mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Kalau pengen masyarakat baik-baik saja, kalau pengen Indonesia tetap tentrem, lek pengen Demak panggah padang, ada dua yang harus on the track, nggak boleh bleset pekerjaannya. Yang pertama adalah a'immatuhum, pejabatnya. Yang kedua adalah hudatuhum, panjenengan rondo. Nek jenengan on the track, bupati on the track, Demak mesti istimewa. Nek orang tepuk tangan niku pun paten. Pokoknya jenengan tetap berdiri sebagai kiai sing kulil haqqa walau kana murra. Tapi yo ngene, sama dia jauh tak-utan. Moro-moro ana bupati kleru terus moro-moro pidatone pas khotbah Jumat. Bupati Demak ya rusak tenan. Bener. Kitab kita tidak akan pernah mengajari seperti itu. Tidak ada. Ta'ammadni binis'ika fil firati wa jannibni nasihata fil jamaah wa jannibni nasihata fil lek pancen jenengan kiai tenan nek jenengan mboten cocok karo Bu Istianah mesti jenengan parani dhewe jenengan bisi ibu langkah jenengan seperti ini sangat menyalahi aturan. Tapi nek jenengan pidato nih tenggene walimah pengajian khotbah jenengan sudah mulai turun kasta kekiaiannya. Jenengan mulai gak pede kabeh kewibawaanmu. Loh, nggih. Ada. Nasihati seperti itu. Fa innan nasihata fil jamaah niku nau'un minat tauhid. Karena menasihati orang lain di depan banyak orang itu adalah satu bentuk olok-olok atau bulian yang nyata. Dan jangan harap diterima. Dongki positif. Kayak cara kula, bupati kok ruwet, niku mesti mergo kiai ruwet. Kula sebabnya kula niku kan ngertos bahkan dinati kan tegas. Fasadul ra'iyah bi fasadul umarah. Lek sampai rakyat Demak rusak, ruwet, nakal dan lain sebagainya, itu mesti bupatinya ruwet. DPR ruwet, sekdane masalah, mesti itu. Kabeh kerjane gak beres. Tapi fasadul umarah di fasadil ulama. Rusai pejabat itu mesti mergo ruwet kiai-kiai. Mergo zallatul alim. Sekali kiai salah maka rusaklah dunia. Dan makan kiai abot. Kula ngapunten Bu, kula temen iki mboten kiai ya salah paham. Jenengan kok nyebut kula pengasuh Al-Falah itu salah. Mboten pengasuh mriki iki Mbah Yehuda. Kali Mbak Nyai Iban dan kami adalah satu di antara kodam-kodam yang ada. Bukan kami mengasuhnya. Ada pengasuhnya kalau betul payu berpelosok nyari gitu. Dan pendidikan. Bukan. Kami adalah khodimul ma'had sama dengan teman-teman yang lain. Artinya kami tidak punya kuasa apapun terkait menentukan fungsi rumah. Kami hanya adalah orang yang sangat diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala secara luar biasa untuk kemudian bisa diberi kesempatan berkhidmat di tengah-tengah pondok pesantren Al-Falah ini. Mohon maaf ya, panjenengan kok dipercaya masyarakat untuk kemudian mengabdi di tengah mereka. Nuwun sewu, panjenengan ini sing kudu syukur nang ngarsane Allah taala. Lah iya. Kan nuwun sewu adil padha-padha setengah kiai ya. Artinya ngertilah bahwa orang menghargai kita itu kan semata-mata karena tidak tahu kebusukan kita. Dia enggak ngerti betul betapa busuknya otak kita. Betapa jeleknya pikiran kita
terhadap orang lain yang kebetulan belum nyantri kayak kita. Nah itulah kenapa kemudian saya matur penting awal dhewe syukur ngersani Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ndongaken mugi-mugi perjuangan panjenengan wonten Demak khususnya Bu Bupati mugi-mugi paringi istiqomah. Bangsa pinangan taufik hidayah inayah. Lho sak estune penting tenan. Sayyidina Ali niku ya Allah, Imam Qurtubi niku ndawuhaken. Kullu baldatin yakunu fi arba'ah. Fahluha maksumun minal bala. Negara nek pengen selamat tenan, negara nek pengen aman tenan, padang tenan. Itu pokok wilayah itu harus ada 4 hal. Demak pengen padang terus. Aja mek ngandalne nang kono akeh makome wali tok ae. Loh, iya toh positif iki. Awakmu sok-sokan tok ae, Demak kota wali. Terus nyapo? Lah lek sing wali mbuyen sing saiki belas olahe gak enek piye? Ayo iya toh. Jenengan iki keramat kok Mbah Raden Fatah temriko, Mbah Sunan Kalijaga temriko, Pangeran Benowo sing mbahe bojo kula nggih dilalah temriko, sing cara Mbak cara Bapak cara abah kula duduk kuwi jero Pangeran Benowo kuwi jarane. Kan Jawa to. Nggih ta, Bang Muanjang to. Niku mbahe bojo kula. Demak harus ada 4 hal. Imamun adilun la yadlim. Sing pertama Bu Istiana benar-benar adil, ora dolim. Artinya selalu berusaha maksimal, notok, dan semua orang yang ada di sekitarnya. Karena mohon maaf, bupati itu bukan jabatan pribadi. Bupati itu adalah jabatan tim. Beliau bisa duduk di situ tidak mungkin kampanye sendirian. Iku mesti akeh wong-wong sing telaten notok. Artinya orang-orang di sekitarnya. Lek memang Bupati Bu Istiana ini orang baik, saya yakin pasti Allah Ta'ala pasti akan menurunkan atau mengutus beberapa orang baik untuk berada di sekitarnya. Mergo al-imam itu kasuk. Imam itu kayak pasar. Kalau memang yang ia buat laku di pasar itu adalah hal-hal yang baik, yang datang hal-hal yang baik. Tapi kalau dari awal tujuannya buruk, pasti orang-orang buruk akan datang secara natural dan alami. Pokok bupati bagus, insya Allah dimakbakan. Wa alimun ala sabilil hidayah. Yang kedua adalah kiai-kiai ala sabilil hidayah. Kiai ini benar-benar mengamalkan keilmuannya. Artinya ojo waleh-waleh matlaah, ojo waleh-waleh ngaji blok tenan. Oh iya aku ngene iki keliru. Sing bisa nasihati arep sapa? Kitab. Quran kita. Kitab-kitab kita lah yang menasihati kita. Karena jenengan kadung duwe serban, kadung kopiahan haji. Biasanya sampeyan dinasihati wong ya tersinggung. Maka hanya kitab kita dan Quran kita lah yang kemudian menuntun kita. Lalu sama wis gak pakai matlah, gak pakai buka kitab. Ya salah. Karena sama akan ada penyakit yang namanya ujub, merasa selalu benar, merasa selalu bagus, selalu baik. Yang ketiga, wa masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna ala talabil ilmi ala talabil ilmi wal Quran. Kemudian kita harus memastikan bahwa para orang tua yang memiliki anak-anak usia pendidikan ini harus ada penekanan urusan haji dan Al-Quran. Bupati harus mencanangkan beberapa langkah konkret dan juga panjenengan para tokoh harus benar-benar berkampanye supaya pondok-pondok pesantren yang ada di Demak dan sekitarnya itu teramaikan dan diramaikan. Bocah-bocah yang umur pondok wajib lebu pondok. Kalau memang tidak mungkin berada di pondok, maka harus ada langkah-langkah sekolah-sekolah diniyah, sekolah-sekolah madrasah diniyah yang harus berjalan secara efektif. Ojo sampai bocah-bocah ini sekolah formal tok orang ngaji. Bagus sekolah formal karena jamak itu penting. Jamak itu penting. Alimin di umur dunia tapi harus alimin di umur akhirah. Yang terakhir ya kembali ke ibu-ibu. Wa nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Jangan sampai di Demak kemudian enek wong wirawiri ora hubungan klambine bedeh kabeh. Pokok selama Demak ora enek kuwi insyaallah aman. Aman. Mergo al-ummun niku anu Pak. Apa jenenge? Wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabihi wa awwalu khubsil qaumi khubsul manaqib.
Kenapa yang disebut itu adalah perempuan? Karena perempuan ini adalah pabrik terbaik yang dimiliki oleh anak, sekolah terbaik yang dimiliki oleh ini loh, nomor 6 ini air mineral ini loh, kelihatan bersih, kelihatan putih ya karena tempatnya bersih. Al-manakib itu adalah ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya beres, ibu-ibunya tertata, maka kita boleh berharap, boleh bercita-cita bahwa masa depan insya Allah kita masih memiliki kader-kader muda yang berkualitas. Nah, masalahnya di situ itu. Ya delalah ya alhamdulillah jenengan kok delalah bupati wedok. Nggih muga-muga bupati wedok ya kaya Ratu Balkis ngono kae nalika mimpin sahabat. Penuh kebijaksanaan. Muga-muga ngoten. Nah, ngoten nggih. Kula pinten namung niku saged kuaturaken dhateng ngarsa panjenengan. Kula ngapunten ngagung boten saged mulyakaken kanthi sae, boten saged hormat kanthi sae. Lah menten ngeten iki abah kula, makane pondok iki kosong. Mangke jenengan kalih pondok, kalih nyersani. Sedaya saya bagi dua. Kalau untuk para senior, untuk anak-anak kelas 3 sana ke atas, dari bapak kula ngaos bukhon. Ada di sini yang putri, yang besar itu sebenarnya diputar di pondok induk yang besar. Nah, di sana ada. Dan ini ngaos bukhari. Mungkin bakal tafsir, bakal mahir ngaos tafsir Jawa. Ada. Kalau ngatur dengan agung, matur suwun, bupati matur suwun sangat panjenengan rawuh. Mugi-mugi panjenengan sedaya boten kapok tidak wonten kloso. Lan kula nggih derek nyuwun pangestu mugi-mugi lare-lare Demak sing sami ngaos wonten iki kathah lho. Lare Demak mriki niki kathah saestu. Panjenengan dongane panjenengan pangestoni mugi-mugi keputuh atine turun ngaji sing saestu. Dan pada akhirnya nanti benar-benar bisa menjadi solusi bagi Kabupaten Demak. Nah, untuk bupati, dia bola-bola sengaji ngoten niku nggih ditulung lah. Nggo dinapakne kalau gak paham. Aku ora ngerti kok carane tulung bupati dia gak paham. Dinapakne lah. Orang ketang iki disuwuk apa ya syukur-syukur disangoni apa piye. Santri-santri niku lho. Nggih saestu kula nggih boten paham. Kok yo pengen. Kiai-kiai kula nggih titip kiai-kiai. Saestu niki hubungan panjenengan kali kiai-kiai ini adalah sebuah hubungan yang wajib adanya. Sangat buruk, mohon maaf, buruk-buruknya pejabat adalah pejabat yang terlalu jauh dari para ulama. Tapi kiai yang paling elok nih, kiai sudah pejabat ngambil ulama itu. Kecuali yang dengan disewani. Ini ya disewani belum nopo-nopo. Dan memang tugas bupati manusia. Sama KPK kan. Yang bahi, lil qadi ayat hukam jalasatan. Ulama. Tidak layak seorang pejabat kemudian jauh-jauh dari tempat duduknya dia. Fa idza nazala bihi nazilah raddaha ilaihim wa syawarahum. Kalau ada sesuatu di kabupaten itu, di wilayah itu, seorang pejabat, orang pertama yang harus dia kabari adalah kiai setempat. Harusnya begitu. Tapi dibutuhkan paham kalau nasib jenengan itu menjadi lek Demak pripun wallahu a'lam. Mungkin kisah itu. Ngapunten dengan agung akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma dalam nafsana wa taghfirna wa tarhamna wa nakuna min al-khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ya yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir 'alaina samin bil khair tamin bil khair rabbana sallimna ya Allah min afati dunya wa sallimna min afati dunya sallimna min khafana hadiya bi hadi qawli salam qawlan min rabbir rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين الفاتح. Matur suwun kahaduraken sebelum acara kita tutup berkenan kepada Mukarram Bapak Sri Muhammad Abdurrahman Kausar menerima kenang-kenangan dari Ibu Bupati Demak.
penyerahan selesai, berkenan untuk kembali ke tempat. Para Kiai, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian usai sudah silaturahmi halaqah di Pondok Pesantren Al-Falah, Pelosok Kediri, Jawa Timur. Akhirnya marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami informasikan kepada Ibu Bupati dan seluruh peserta, setelah ini kita ziarah di makamnya Al-Mukarram Almarhum Al-Mafullah Simbah Haji Ahmad Jazuli dan Almarhum Al-Mafullah Simbah Haji Kamil Tohari Jazuli. Sekaligus di sana nanti kita melaksanakan sholat jamak takhir di sana, karena tempat ini akan digunakan untuk majlis taklim. Untuk itu kepada seluruh peserta untuk langsung bisa kembali ke armada, ke bis untuk melaksanakan ziarah ke